Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan memberi kita anugerah yang begitu besar hari ini. Saya merasa Tuhan ingin memberkati kita secara istimewa pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun di rumah. Karena inilah program Tuhan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Baiklah kita katakan, saya diberkati oleh Tuhan. Saya diurapi oleh Tuhan. Roh-roh kegelapan tidak boleh ada di dalam hidup saya. Baik, saya tergerak, kita akan membaca dari kitab Matius 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Baik. Nah, ini lebih baik ini. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Jadi dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus tentu pada murid-murid itu, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab langsung kepadanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi dalam pembacaan kita pada pagi ini, kembali kita akan melihat iman yang besar. Minggu lalu iman yang besar, seri yang pertama. Ini hari ini, minggu ini, pagi ini, kita mendapatkan sebuah judul sama, iman yang besar. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya, berarti itu benar. Kalau manusia mengatakannya itu kita boleh patut ragu-ragu. Tapi ini Tuhan Yesus yang mensahkan bahwa imanmu, hai ibu, imanmu besar. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Mestinya Tuhan berkata pada kita, "Hai Servi, imanmu besar." Harusnya begitu, amin Bapak Ibu. "Hai Abraham Ate, imanmu besar." "Hai Ibu Kunti, imanmu besar." "Hai Ibu Susi, imanmu besar." "Hai Bapak Paulus, imanmu besar." Mestinya Tuhan berkata begitu kepada kita. Amin. Coba Bapak Ibu katakan pada saudaranya kita di sebelah, "Hai istri saya, imanmu besar." Imanmu besar. Nah, katakan yang kencang supaya iblis dengar bahwa iman kita besar. Sebetulnya. Tapi kita banyak kali tidak pernah memahami bahwa iman kita sebetulnya besar. Kita tidak pernah menyadari hal itu. Dan iblis datang dan dia mengatakan, "Oh, kamu tidak beriman. Oh, kamu tidak percaya. Kamu tidak layak." Itu ucapan-ucapan iblis datang dan di dalam pikiran kita. Tapi Yesus ini dia bilang kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu." Padahal Bapak Ibu tahu ibu ini belum pernah ikut kebaktian satu kali pun. Baru kali itu dia bertemu dengan Yesus. Baru kali itu. Dan Tuhan bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Loh Bapak Ibu, kita ini, ironinya kita ini sudah ratusan kali ikut kebaktian. Kalau tidak mau dibilang ribuan. Tapi kita sendiri yang mengatakan bahwa di dalam hati kita, "Loh kenapa kok saya seperti ini ya? Kenapa, apa saya anak Tuhan atau tidak? Apa saya percaya Tuhan atau tidak? Apa Tuhan terima saya atau tidak?" Loh Bapak Ibu ingat, ini wanita ini ibu ini
Dia baru satu kali itu ketemu Tuhan Yesus. Baru satu kali itu dia juga ikut kebaktian. Dan baru satu kali itu dia mengusulkan kepada Tuhan Yesus. Dan itu pun Tuhan tidak jawab langsung. Bapak Ibu ingat itu, lihat. Dan Tuhan berkata, "Hai ibu, imanmu besar." Nah, jadi harusnya iman kita harusnya sudah tingkat yang besar. Amin. Amin. Iya, harusnya sudah tingkat yang besar. Cuma perbedaannya, kesulitannya, kita ini kalau kita berasa iman yang besar, kita lalu berpikir bahwa harusnya saya jadi pejabat tinggi, harusnya jadi pengusaha kaya raya, harusnya saya jadi orang terhormat kayak bintang-bintang film. Itu konsep yang keliru, Bapak Ibu. Ini wanita ini dia tinggal di desa yang bernama Tirus, di desa yang berdekatan dengan Sidon. Ini Tirus dan Sidon itu berjejeran, itu diletaknya di utara Israel, pinggir pantai utara. Jadi berjejer Tirus, lalu saya mencatat di sini Tirus, Sarfat. Ingat janda di Sarfat itu berjejeran tuh, Tirus, Sarfat dan Sidon. Ini Tirus, Sarfat dan Sidon di Israel utara, berdekatan dengan Libanon. Dan Yesus pergi ke sana. Habis dari Genesaret di dekatnya, di bawahnya itu Genesaret, kota lebih besar sedikit. Lalu dia sudah capek, dia ingin pergi ke Tirus di desa, ingin istirahat di desa. Tapi Bapak Ibu, rupa-rupanya nama Yesus itu dengan berita Injilnya sudah tersebar di seluruh dunia. Bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati. Yesus itu mengampuni dosa orang-orang. Yesus itu mengusir setan-setan. Nah, dia dengar kabar itu. Yesus itu memberi makan orang-orang lapar. Waktu itu penjajahan Romawi, semua orang lapar semua. Dan Yesus ini memberi makan gratis orang-orang, dan semua orang disembuhkan gratis, tidak bayar. Lalu timbul imannya perempuan ini. Lihat Bapak Ibu, timbul imannya dengan berita-berita yang dia dengar. Timbul imannya, dan dia merindukan Tuhan. Kapan saya bisa ketemu Tuhan Yesus? Ini wanita ini Bapak Ibu, wanita dari desa terpencil. Dan Yesus ingin pergi ke Tirus yang jauh dari perkotaan. Karena dia sudah capek, dia ingin istirahat. Tetapi karena kabar-kabar tentang Yesus itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahwa dia membangkitkan orang mati. Dia mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa. Dan dia mengusir setan-setan. Orang dirasuk setan, diusir setannya. Nah, wanita ini terkejut, kaget, dan bersyukur. Waduh, ternyata ada orang yang bisa mengusir setan. Kalau ini bukan Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Mesti dia ini Tuhan. Karena orang-orang bilang banyak itu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan bahwa wanita ini belum pernah kebaktian. Nah, kita ini sudah kebaktian. Ya, kalau puluhan kali itu sudah pasti. Ratusan kali mungkin kita sudah kebaktian. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mungkin sudah ribuan kali juga. Mungkin kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita merasa bahwa iman kita kok, aduh kenapa ya saya seperti ini? Kenapa ya kok sulit seperti ini? Kenapa? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, seharusnya kita lebih baik dari wanita ini. Iman kita. Amin. Karena wanita ini belum pernah bertemu dengan Yesus. Belum pernah ikut kebaktian. Belum pernah dengar firman Tuhan langsung dari Tuhan Yesus. Hanya dengar cerita dari pedagang-pedagang yang pergi ke kota yang agak kota kecamatan yang namanya Tirus. Lalu dia pergi ke desa. Lalu orang-orang yang berdagang itu berkata bahwa ada seorang yang membangkitkan orang mati loh. Loh, apa iya? Iya, ada seorang yang mengusir setan. Oh betul. Waduh, saya sudah dipersulit oleh anak saya ini, sudah bertahun-tahun dia dirasuk setan. Dukun-dukun atau tabib-tabib tidak bisa mengusir setannya. Lalu kalau ada orang yang bisa seperti itu mestinya itu Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi dia sudah percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Oleh karena itu pentingnya berita firman Tuhan disampaikan dengan cara apapun disampaikan. Supaya orang menjadi percaya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepada firman Tuhan mengaku dengan mulut bahwa dia adalah Tuhan. Dia itu sudah jadi anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi wanita ini betul-betul percaya kepada Yesus tidak sebelum bertemu dengan Yesus. Nah Bapak Ibu, kita sudah berkali-kali banyak kali kebaktian.
Kita sudah banyak kali dengar firman Tuhan. Kita harusnya iman kita semakin besar, semakin kuat. Maksudnya semakin kuat, semakin tidak tergoyahkan sebetulnya begitu. Iman yang besar itu maksudnya adalah tidak tergoyahkan, tidak gampang mundur, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang menghujat Tuhan, tidak gampang marah-marah terhadap ibadah-ibadah, tidak gampang marah-marah terhadap pelayanan-pelayanan, tidak gampang marah-marah terhadap istri, terhadap suami, tidak gampang putus asa menghadapi persoalan. Seperti wanita ini, dia tidak putus asa menghadapi anaknya yang betul kerasukan setan. Dan ini bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. Tidak disebutkan tetapi diperkirakan demikian. Tapi dia dapat iman kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus dan dia tambah dikuatkan. Tambah menjadi sejahtera. Kapan saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Kapan saya bisa bertemu? Kapan saya bisa bertemu? Nah, sehari itu terdengar kabar. Ada si pembuat mujizat ini yang namanya Yesus Kristus ini. Ada di desa kita yaitu Tirus. Wah, lalu dia bergegas. Dia cari tahu di mana. Wah, ketemu. Lalu dia datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita mau mempelajari apa sih sebetulnya yang membuat Yesus itu berkata bahwa wanita ini adalah imannya besar. Kenapa? Nah, ini kita perlu teladani, Bapak Ibu. Kita perlu teladani. Jadi, yang membuat Yesus itu mengatakan wanita ini imannya besar, itu ialah dia bertobat secara pribadi hanya mendengar kabar-kabar tentang perbuatan ajaibnya Yesus, Bapak Ibu. Nah, kita ini sudah langsung ikut kebaktian, didoakan oleh pendeta-pendeta yang sudah mendoakan kita sembuh, tapi kita tetap berkata bahwa apa ya, saya anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita ditolong oleh Tuhan, dulu pernah ditolong oleh Tuhan. Lalu kita berkata bahwa kenapa ya? Apa saya percaya Tuhan apa enggak ya? Saya anak Tuhan apa enggak ya? Masuk surga apa enggak ya? Ini wanita ini, dia yakin betul-betul bahwa ini Tuhan yang, kalau bukan Tuhan, nah, enggak mungkin. Nah, jadi dia ingin bertemu dan betul-betul dia bertemu. Dan dia datang, dia tidak malu-malu, tidak ragu-ragu. Ya, dia berdandan seadanya, orang di desa seperti apa sih dandanannya. Dan dia datang, dia berkata, Yesus, nah dia katakan, saya mau ingin baca itu, kalimat-kalimat ini. Nah, ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Nah, dia berseru. Di tengah-tengah hiruk-pikuk banyak orang. Murid-muridnya ada di situ mau istirahat. Dia berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Nah, lihat. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Kapan dia bisa berseru Tuhan? Siapa yang mengajari dia berseru Tuhan? Bapak Ibu, berseru Tuhan itu waktu kita terima Tuhan pertama. Amin. Ada pendeta yang melayani kita. Ada orang yang melayani kita. Kita berseru Tuhan. Ini hanya pedagang-pedagang yang berkata di pasar, ini loh, ada orang yang membangkitkan orang mati, ada orang yang menyembuhkan orang sakit, ada orang yang mengampuni dosa apapun besarnya beratnya dan mengusir setan. Wah, dia tersentuh hatinya. Dia merasa ini keperluanku, ini mestinya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin bisa. Karena saya sudah pergi ke tabib, saya sudah pergi ke semua orang, tidak bisa disembuhkan. Kalaupun sudah tidak sembuh, mesti bayar lagi. Ini gratis. Dan pas ada di desa ini. Nah, Bapak Ibu, dia langsung datang cari Yesus. Nah, marilah Bapak Ibu. Yang pertama-tama, dia mencari Tuhan Yesus. Jadi dia menyatakan dirinya Yesus itu Tuhan. Dan dia mencari Tuhan itu yang sudah ada di depan matanya. Bapak Ibu, memang kita belum pernah bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu belum pernah. Mungkin mimpi-mimpi pernah. Tetapi Bapak Ibu, dia pernah berkata kepada Thomas, Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat aku, tapi percaya. Nah, kamu sudah melihat aku baru mau percaya, Thomas. Jadi Bapak Ibu, kita semua belum pernah bertemu dengan Tuhan secara fisik. Tetapi di alam roh kita sudah bertemu. Dan kita sudah paham. Dan coba sekarang ada yang mau bacakan Roma 10 ayat 9-10. Ini ayat ini menyatakan wanita ini betul-betul diterima oleh Tuhan. Ya. Bisa? Kitab ya. pasal 10 ayat 9. Beginilah firman Tuhan.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, nah lihat Bapak Ibu, ini wanita ini dia mengaku Yesus itu Tuhan. bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, lihat Bapak Ibu, wanita ini hanya sampai dipercaya Yesuslah Tuhan. Sebab waktu itu Yesus belum mati, belum disalib. Tapi dia berkata bahwa ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Jadi saya akan datang bertemu dengan Tuhan. Jadi di hatinya sudah dipenuhi dengan kalimat ini Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan yang namanya Yesus. Dan kalau dia Tuhan berarti dia juga adalah anak Daud menurut kabar-kabar itu. Nah betul Bapak Ibu. Dia bertemu karena dia baru sebatas Tuhan saja. Kalau kita sudah sampai meningkat, jadi kita lebih hebat. Bapak Ibu lebih hebat dari wanita ini sebetulnya. Karena Bapak Ibu lebih percaya Yesus sudah mati, menderita, dihina, menderita, mati disalib, dikuburkan dan bangkit, naik ke surga. Bapak Ibu lebih hebat dari wanita ini. Wanita ini cuma sampai di Yesus Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, imanmu besar hai ibu. Kenapa kita selalu mengkecil-kecilkan iman kita kepada Tuhan? Lalu kita tidak mau datang kebaktian cuma karena alasan-alasan sepele. Lalu kita tidak mau baca firman Tuhan cuma karena alasan-alasan sepele. Lalu kita tidak mau berdoa cuma karena alasan sepele saja. Cuma tersinggung sedikit ucapan apa. Kita tidak mau bertemu dengan orangnya lagi. Dan seterusnya. Bapak Ibu ingat. Wanita ini belum pernah bertemu dengan Tuhan. Pengetahuannya hanya sampai kepada Yesus itu Tuhan tok. Sudah. Yesus belum dianiaya. Belum mati. Belum disalib. Belum bangkit waktu itu. Nah, Bapak Ibu kita ini sudah tahu bahwa kita ini nanti akan diangkat naik ke surga. Hebat toh Bapak Ibu. Nanti juga kalau kita mati kita akan dibangkitkan pada waktunya. Lalu naik ke surga. Kita semua tahu itu. Berarti Bapak Ibu lebih hebat imannya daripada wanita ini. Kenapa kita nolongso? Amin. Ini bukan berarti saya berkata bahwa tidak perlu ada kesulitan hidup. Bukan, saya tidak bilang begitu. Saya tidak berkata bahwa tidak perlu ada kesulitan hidup, tidak perlu ada persoalan hidup, tidak perlu ada kelaparan, tidak perlu ada penyakit, tidak perlu ada hinaan, bukan begitu. Itu pasti dialami oleh semua orang. Tapi apakah sikap kita ini masih tetap setia kepada Tuhan pada waktu situasi-situasi sulit itu datang dalam hidup kita? Apakah kita masih setia kepada Tuhan waktu situasi-situasi sulit datang kepada hidup kita? Atau kita malah mundur dari Tuhan? Saya tidak mau bertemu pendeta itu lagi. Wah itu dia lagi. Wah, sampai ada orang bilang begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita tetap setia. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi pertama-tama dia mempertahankan iman, percaya bahwa ini Tuhan ini yang ada. Nah Bapak Ibu, kita sudah mengikut Tuhan bukan mengikut manusia. Bapak Ibu mengikut Tuhan bukan mengikut manusia. Kenapa? Tuhan yang Bapak Ibu itu memang menderita benar, mati betul, tapi bangkit. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin bangkit. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin naik ke surga. Orang mau naik ke angkasa itu harus pakai pesawat. Tapi ini Tuhan Yesus, dia terjang alam raya ini yang beribu-ribu tahun sinar cahaya tembus. Dia hanya sekejap mata langsung sampai ke surga. Nah itulah yang Bapak Ibu akan alami nantinya. Jadi marilah kita pertahankan iman kita. Jadi Bapak Ibu tahu kalau sekarang imannya besar. Amin. Amin. Coba sebut sekarang, imannya Bapak ini besar. Nah, imannya Bapak Ibu besar. Jangan bangga dulu, tapi pertahankan saja. Amin. Pertahankan Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa iman wanita ini disebut besar? Ya memang ada banyak yang dijelaskan di sini, tapi kita butuh waktu yang tidak boleh terlalu banyak ya Bapak Ibu. Tadi sudah disebutkan tadi itu. Nah, wanita ini percaya dengan bulat Bapak Ibu. Teguh dan tidak tergoyahkan bahwa pasti dia akan
sembuhkan anak saya yang dirasuk setan. Jadi dia teguh, kekeh, tidak mau mundur. Kenapa Bapak Ibu? Yesus sudah bilang apa? Nih, ayat 26. Yesus, ini ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat. Jadi Bapak Ibu, marilah hidup kita tetap mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena hanya daripadanya pertolonganku. Hanya dari dekat Allah saja aku tenang. Marilah mendekat kepada Tuhan. Nah, dia mendekat Bapak Ibu. Dia bukan menjauh, dia mendekat. Dan dia mepet di dalam di depannya Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus kayak mundur-mundur. Sebab dia mendekat, mengharapkan pertolongan. Nah, kita ini jangan menjauh dari Tuhan. Ada persoalan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Lah, bagaimana cara mendekatkan diri kita untuk saat ini? Datang dan berdoa. Di mana? Di rumah kita, di kamar kita, berlutut di bawah tempat tidur, di samping tempat tidur, atau di atas tempat tidur, atau di ruang tamu. Kita datang dan berlutut di situ. Atau kalau ada doa pagi di gereja, saudara datang di doa pagi, Bapak Ibu. Datang di doa pagi. Datang Bapak Ibu. Itu artinya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nih, lihat. Tetapi perempuan itu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan tidak cukup mendekatkan dirinya. Dia sujud menyembah. Nah, orang-orang di Timur Tengah, dari dulu sampai sekarang, kalau menyembah, wajahnya ini, dahinya ini harus menyentuh lantai tanah. Dan dia menyembah di situ. Dan dia berteriak, Tuhan tolong aku, kalau engkau tidak tolong, aku tidak akan pulang. Ya, katakanlah seperti itu. Memang penulis selalu memang singkat-singkat supaya tidak terlalu panjang. Tapi di dalam alam roh berkata bahwa dia di situ dia berteriak, Tuhan kalau engkau tidak bantu aku, tidak tolong aku, anakku tidak tersembuh, aku tidak pulang. Padahal engkau melakukan mujizat-mujizat, orang mati bangkit Tuhan. Dia berteriak di bawah kaki Tuhan Yesus. Berteriak, berseru. Nah, kita ini cuma mau berdoa saja 5 menit sulit amat. Cuma mau menyembah, mendekatkan diri, kita amat sulit. Sudah dibuatkan gedung gereja, sudah didandani gedung gerejanya, sudah rapi-rapi dan seterusnya. Sudah wah hebat sekali. Tapi Tuhan bilang apa? Kalian hanya mementingkan kemewahan gedung gerejamu. Sekarang aku izinkan COVID itu datang. Sekarang tidak bisa kebaktian. Siapa yang bisa kebaktian sekarang? Di kemewahan gedung gereja. Siapa? Tidak ada yang berani. Nah, Bapak Ibu, takut. Tapi untunglah kalau Bapak Ibu ada doa masing-masing pribadi di rumah. Puji Tuhan. Saya sejujurnya, sejak ada COVID ini, memang bukan berarti tidak ada doa di rumah. Tapi kami mementingkan doa keluarga di rumah. Biar cuma berapa orang. Anak-anak, yang penting sudah bisa baca, bacalah firman Tuhan. Memang dia tidak terlalu lancar bacanya, tapi kami tunggu. Ada cucu saya yang namanya Cleo, dia sudah bisa baca tapi tidak cepat, pelan. Ya, kami tunggu, semua sabar tunggu dia pasti. Dia sekalian baca, sekalian belajar. Karena itu firman berkuasa memberkati. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita percaya dengan kekeh, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan malah menjauh karena ada persoalan. Jangan Bapak Ibu. Justru kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan pakai sebagai nilai plus bagi wanita ini. Dan dia tetap berseru, dia perjuangkan anaknya. Bapak Ibu, memperjuangkan anaknya. Bapak Ibu, hidup ini mau memperjuangkan siapa toh? Memperjuangkan dirinya. Mari kita perjuangkan anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Dibela oleh Tuhan. Amin. Kita perjuangkan. Ini ibu ini dia memperjuangkan. Kekeh. Dan itu tidak berubah. Dia berharap yang tidak berubah. Bapak Ibu, di dalam Lukas 18, Tuhan kasih perumpamaan wanita yang datang kepada hakim yang jahat, lalim. Terus dia menerus datang. Akhirnya hakim yang lalim itu bilang apa? Daripada aku didatangi terus, lebih baik aku benarkan dia. Lalu firman Tuhan Yesus bilang apa? Camkan apa yang diucapkan oleh hakim yang lalim itu. Nah, yang hakim lalim itu katakan apa? Daripada dia menyusahkan aku, dia datang terus, lebih baik aku benarkan. Nah, Tuhan Yesus bukan hakim yang lalim. Dia adalah Bapa yang kekal.
Bapak terhadap anak koyo opo sih? Waktu anak-anak saya waktu masih kecil-kecil sampai besar juga, kalau mereka masih berkata bahwa Pak, nah itu seperti hubungan orang tua dengan anak. Itu ada dorongan untuk membela, mbok saya bantu kamu ya. Itu hati dari orang tua. Makanya harus disebut bapak. Nah, seorang bapak, situasi apapun anaknya, pasti bapak ini akan bilang, aduh kamu anakku, kamu perlu dapat dariku harusnya. Nah, coba. Tidak punya apa-apa tapi ingin melakukan sesuatu untuk anaknya. Kenapa bapak? Ini bapak dunia. Tapi ini Bapa di surga yang maha kuasa, maha kasih, penuh, segalanya ada sama dia. Lalu kita berteriak Bapa, aduh dia terrenyuh hatinya. Kenapa kita sulit mau manggil Bapa? Cuma mau berdoa saja. Tapi Bapak Ibu bukan satu kali. Mesti continue terus. Mesti terus sampai menjadi karakter kita. Begitu Bapak Ibu, sehingga kita melihat jawaban-jawaban. Kita melihat terobosan-terobosan. Kalau bukan Tuhan, kami tidak bisa hidup di situasi seperti sekarang, Bapak Ibu. Sejujurnya begitu. Tidak bisa hidup kami. Saya melihat ada anak-anak Tuhan juga. Kalau bukan Tuhan, sulit mereka mau hidup. Ada anak-anak Tuhan saya perhatikan, ada usaha. Kalau bukan Tuhan mungkin sudah tidak bisa jalan. Mereka sudah kolaps semua. Tapi mereka masih ada kekuatan doa, masih ada kekuatan pengharapan. Ya, timik-timik masih boleh jalan, kelihatannya begitu. Dan saya percaya, iman model ini Tuhan akan tegakkan pada waktunya. Amin. Tuhan akan beri sukses, Tuhan akan beri berkat, Tuhan akan beri terobosan suatu hari. Makanya kita perlu ada kesabaran. Nah, wanita ini tidak berubah hatinya. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya apa yang kita perlu teladankan? Yang ketiga, dia dihina. Dihinanya tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Dihina. Tidak baik mengambil roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Nah, lihat ini. Dia bilang apa? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, tapi wanita ini dia tidak tersinggung. Dengar baik-baik, itu inti dari maksud kata kalimat anjing di situ. Bapak Ibu, ini kalimat ini menyinggung luar biasa. Nah, ada orang tersinggung cuma karena ucapan baik-baik bisa tersinggung. Tapi wanita ini sudah kasar luar biasa, dan yang bicara ini Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah saya pelajari, ini adalah menguji. Kedua, merendahkan. Ketiga, memandang. Nah, ini yang paling intinya. Engkau tidak masuk hitungan. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita berada pada situasi yang tidak diperhitungkan, mungkin Bapak Ibu punya usaha, ada orang meremehkan, wah kecil kamu, wah kamu sekolahnya cuma sekian, kamu ini. Bapak Ibu, jangan berubah hatinya terhadap Tuhan. Amin. Kalau kita diremehkan, kalau kita dilecehkan, Bapak Ibu, jangan kecewa, jangan putus asa. Tetap bertahan, tetap percaya kepada Tuhan, berseru kepadanya, tetap jangan berubah iman percayanya. Dan Tuhan Yesus kok lihat dia tidak lari, dia tidak mundur. Dia tidak bilang, sudahlah kalau gitu Tuhan, saya tak pulang saja. Enggak, dia tetap di situ. Lalu akhirnya Tuhan bilang, hai ibu, nah karena dia tidak berubah, dia tetap kekeh, dia tetap tidak mau hiraukan nilai yang dicapkan kepada dia. Dia tidak berubah, dia tidak mundur, tidak marah-marah, tidak gampang tersinggung. Lalu akhirnya Tuhan yang tidak sabar untuk menyatakan, meresmikan wanita ini. Maka Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Wah, pada waktu hai ibu besar imanmu, dia tambah berteriak. Dia bukan berteriak, Yesus tolong saya lagi, enggak. Dia berteriak, terima kasih Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya. Terima kasih Tuhan, saya sudah diberkati, saya diselamatkan. Dia sudah lupa kalau anaknya yang dia perjuangkan. Tapi dia mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Bahwa ternyata benar, saya memang benar. Saya berseru tidak sia-sia. Saya iman percaya saya. Ternyata benar berita yang saya dengarkan. Walaupun saya tidak bertemu dengan pendeta hebat. Walaupun saya tidak bertemu dengan orang yang terkenal.
tapi saya bertemu dengan Tuhan langsung pada waktu saya dengar firman. Besar imanmu. Nah, ada sukacita yang meluap dari hatinya, memenuhi seluruh hidupnya, dan dia tidak berhenti. Dan saya yakin Petrus, Yohanes, Andreas, dan murid-murid Tuhan Yesus datang menumpangkan tangan kepadanya. Mereka berkata, Tuhan menerima engkau, imanmu juga besar, kami percaya imanmu besar. Mereka pasti datang mendoakan dia, menumpangkan tangan kepadanya. Dan dia sudah lupa anaknya sembuh apa pora, tidak tahu dia. Tapi setelah dia bangkit berdiri, firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, lihat Bapak Ibu, seketika itu anaknya sembuh. Nah, mestinya pada waktu kita benar-benar tidak tergoyahkan percaya kita, betul-betul kekeh, dan kita bulat betul-betul, maka pasti Bapak Ibu ada jalan terobosan. Amin. Luar biasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjelaskan lebih jauh pada Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik, kita mau berdoa sekarang. Tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu seluruhnya yang ada di sini, di gereja dan di rumah atau di mana saja Bapak Ibu. Boleh kita berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, jam ini kami sungguh-sungguh merasa kagum kepadamu Tuhan. Seperti engkau mengagumi seorang wanita yang belum pernah bertemu dengan engkau. Dan engkau mensahkan imannya besar. Oh Bapa, kami ini sudah ibadah-ibadah, mengikuti ibadah-ibadah, mengikuti jalan-jalanmu, pekerjaanmu Tuhan. Tetapi ampunilah kami karena kami merasa seperti kami belum menjadi apa-apa Tuhan. Kami seperti ada tuntutan-tuntutan yang sebetulnya itulah menghambat kami. Tetapi hari ini kami menyadari bahwa ternyata iman selama ini di dalam kami itu sangat-sangat berharga. Melebihi seperti wanita ini sebetulnya. Namun Tuhan, biarlah pagi ini kami menjadi lebih sadar bahwa iman kami sudah benar di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, banyak kali ada perubahan-perubahan hati kami terhadap Engkau. Terhadap pelayanan-pelayanan, terhadap ibadah-ibadah, terhadap pribadi-Mu Tuhan. Ampuni kami. Sekarang kami mau membaharui hati kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dibaharui oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, saya juga mau berdoa untuk kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu semua baik di gereja maupun di rumah yang merasa bahwa benar saya perlu terima Tuhan sebagai juru selamat. Saya akan berdoa. Atau saudara-saudara di mana saja saudara berada, di tempat saudara berada, di mana saja membaca siaran ini. Bapak Ibu merasa bahwa saya perlu percaya kepada Yesus ini sebetulnya Tuhan. Saya ingin jadi Tuhan. Saya ingin Tuhan Yesus itu jadi Tuhannya saya. Bapak Ibu, saya akan berdoa kalau Bapak Ibu mau. Coba tumpangkan tangan sekarang di dalam hati Bapak Ibu yang mau terima Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, seperti wanita ini cuma dengar-dengar kabar dari pedagang-pedagang yang datang di pasar dan cerita tentang Engkau. Waktu Engkau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Maka si wanita Fenisia ini bertobat saat itu juga. Dan kami juga berdoa untuk semua yang dengar firman Tuhan saat ini. Buat mereka bertobat Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan. Buatlah Engkau masuk di hatinya. Dan buatlah mereka betul-betul menjadi sadar bahwa Engkaulah Tuhan. Seperti wanita ini. Dia tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah ikut kebaktian. Dia baru dengar firman Tuhan saat itu. Maka dia mengangkat Yesus sebagai Tuhannya. Maka firman-Mu berkata, siapa yang mengaku Yesus itu Tuhan, itu akan diselamatkan. Maka Tuhan, kami semua saat ini, kami mengaku Engkau Yesus Tuhan. Maka kami yakin kami berada dalam keselamatan. Ampunilah kalau kami mengukur-ukur keselamatan itu dengan kekayaan, kesuksesan. Tuhan, kami ampuni. Kami sudah diberkati Tuhan apa adanya. Kami yakin Engkau akan berkati lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua Bapak Ibu yang hadir di gereja ini dan di rumah. Ada pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka kerjakan. Usaha-usaha mereka. Mereka berjuang untuk kehidupan masa depan bagi hidup dan pelayanan mereka. Bukan untuk dirinya tapi untuk supaya memuliakan Engkau. Berkati Tuhan. Mereka yang juga terlibat pelayanan. Mereka juga yang sungguh-sungguh hatinya. Dan semua kami mau bersungguh-sungguh. Tuhan berada di dalam berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk firman dan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh Tuhan.
Saya mau berdoa khusus untuk yang sakit ini, sebab dia sembuh anak dari wanita ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit saat ini, siapapun, dimanapun. Bapak Ibu tumpangkan tangan di tempat yang sakit, di tempat mana, saya akan doakan. Saya percaya Bapak Ibu akan disembuhkan. Dalam nama Yesus, penyakit apapun yang ada di dalam hidup saudara, kami perintahkan engkau menjadi sembuh. Engkau penyakit apa saja, apalagi kalau engkau dirasuk oleh setan, roh-roh kegelapan, roh-roh judi, setan selingkuh yang merasuk kita, setan perjudian, setan yang untuk bercerai, kami tengking, kami tolak, kami patahkan, usir dalam nama Tuhan Yesus. Setan yang gampang marah, yang suka dan seterusnya, kami tolak dalam nama Yesus. Setan yang membawa kepada kedagingan, kami perintahkan engkau tidak berkuasa. Dan Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya engkau mengerjakannya. Bagi hormat, kemuliaan, kepujian nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, engkaulah yang memberkati semua yang hadir di gereja maupun di rumah. Dan di mana saja, siapa saja menonton video ini, berada dalam berkat Bapa. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah Bapak Ibu kita angkat tangan bersama-sama. Saya akan ucapkan berkat kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir dan sudah dengar, melihat, menonton di gereja ataupun di rumah. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang menonton dan hadir di gereja dan di rumah. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah saudara belum berumah tangga pun diberkatilah. Diberkatilah pekerjaan saudara. Diberkatilah usaha saudara. Sekolah saudara, kuliah saudara, diberkatilah. Kalau saudara mengalami banyak perkara di dalam usaha pekerjaan yang halal, Tuhan buka jalan, beri terobosan, dan engkaulah yang memberkati seluruhnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Bapa turun kepada setiap anak-anak Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Mari beri pujian kepada Tuhan.